Ini kalau kita ngomong bahasa kasarnya, iblis pun harus belajar dari mereka ini cara kurang ajar dengan Tuhan. Karena iblis sendiri di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak pernah sekalipun dia itu kurang ajar dengan Tuhan. Karena dia tahu bagaimana cara menghadap Tuhan dan kekuasaan Tuhan itu seperti apa. Maka dia nggak mungkin berani kurang ajar dengan Tuhan. Itu iblis. Kok manusia bisa seperti ini, kan aneh itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, banyak hal yang ingin saya sampaikan pada bulan Ramadan ini. Tetapi mungkin yang paling terpenting yang harus kita sampaikan adalah ketika kita membahas tentang sholat tarawih yang dilakukan oleh orang-orang di negeri kita, terutama mereka yang mengerjakan 23 rakaat. Kofizen semuanya, di dalam beberapa riwayat di dalam sejarah disebutkan bahwa memang ada beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab itu melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaatnya itu adalah witir. Itu beberapa riwayatnya sahih yang menunjukkan bahwa sholat 23 rakaat itu diperbolehkan secara fikih juga oleh ijma' para ulama. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kenapa dulu para sahabat itu melakukan sholat tarawih 23 rakaat? Bukan karena mereka itu mencari cepat seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, tapi justru sebaliknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau masih hidup, beliau melaksanakan tarawih dimulai setelah Isya dan rampung itu menjelang sahur 11 rakaat, 11 rakaat. Itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup beliau. Beliau memulai sholat tarawih setelah Isya dan rampungnya menjelang sahur sebanyak 11 rakaat. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang dulu mengikuti tarawihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak yang tua, sudah banyak yang sepuh. Ketika mereka berdiri terlalu lama, maka mereka tidak sanggup. Maka kemudian para sahabat membuat sholat tarawih yang jumlah rakaatnya lebih banyak, supaya mereka tidak berdiri begitu lama, tetapi dimulainya sama dengan yang dimulai oleh Rasulullah. Dimulainya setelah Isya dan rampungnya menjelang sahur. Menjelang sahur. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi sejarah yang dicatat oleh para ulama tentang awal mula bagaimana para sahabat melakukan sholat tarawih 23 rakaat itu bukan untuk mempercepat sholat, tetapi justru durasinya sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, dimulai setelah Isya dan rampungnya menjelang sahur, tetapi dibagi menjadi 23 rakaat supaya berdirinya tidak terlalu lama. Jadi gitu loh Kofizen semuanya. Yang sekarang kita saksikan itu malah sebaliknya. Sholat yang 23 rakaat bisa lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Bahkan ada yang lebih kilat lagi, 7 menit 23 rakaat rampung. Ini sholat model apa? Padahal jelas di dalam sholat itu wajib adanya tumakninah. Bacaan Quran juga harus jelas. Bagaimana mungkin kita 7 menit itu 23 rakaat sudah membaca surat-surat, sudah membaca doa dengan gerakan yang begitu rumit. Karena sholat itu gerakannya setiap satu rakaat ke rakaat yang lain itu tumakninahnya harus sempurna. Tidak bisa kemudian sholat itu asal-asalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang seperti itu sholatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seburuk-buruk pencuri, kata Rasulullah, adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Nah, Kofizen semuanya pernah dengar ungkapan yang dikatakan oleh para ulama, setan itu lebih suka dengan orang-orang yang sesat ketimbang orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena orang-orang sesat itu merasa diri mereka benar, sedangkan orang-orang yang bermaksiat mereka sadar mereka itu salah. Makanya kemungkinan besar orang bermaksiat itu bertaubat sangat tinggi, sedangkan kemungkinan besar orang-orang yang sesat itu untuk bertaubat sangatlah rendah. Ini yang perlu kita pahami. Setan betul suka dengan orang-orang yang sesat, sangat suka dan sangat cinta
mereka dirahmati oleh setan, bukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu mereka menganggap hal yang mereka lakukan padahal itu adalah salah, tapi kemudian mereka menganggap itu adalah benar. Mereka menganggap itu adalah tradisi yang harus dilestarikan. Mereka menganggap ini adalah rekor dunia. Wah, ini lebih kacau lagi. Harus dipertahankan, tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kita yang harus mempertahankannya. Bahkan kalau bisa lebih cepat lagi. Tahun ini kita 23 rakaat 7 menit. Tahun depan kalau bisa 5 menit. Oh, itu lebih kacau lagi. Jadi seolah-olah sholat itu menjadi sebuah permainan, menjadi sebuah kekonyolan yang bisa dijadikan rekor dunia. Kan konyol kalau kita pikir pakai logika. Jadi inilah yang kita sampaikan, bahwa semua yang kita ucapkan adalah dengan dalil, dengan data-data sejarah, bahwa memang 23 rakaat pernah dilakukan oleh para sahabat. Tujuannya adalah dimulai setelah Isya, rampung menjelang sahur. Tidak seperti yang sekarang dilakukan oleh orang-orang yang mereka itu berusaha nekat untuk melakukan 23 rakaat, tetapi yang mereka kerjakan seluruhnya adalah hancur-hancuran, hanya merusak sholat. Mereka tidak paham dengan arti sholat itu. Mereka tidak paham apa itu tarawih. Tarawih itu kan artinya santai. Iya, tarawih itu artinya santai. Iya kan? Makanya aneh gitu kan ketika tarawih justru dilakukan dengan sangat terburu-buru. Itu sesuatu yang sangat bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.